Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera, salam kasih, dan selamat pagi bagi kita semua. Dimanapun kita berada pada saat ini, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Bagi jemaat yang dalam keadaan sakit, kami juga turut berdoa. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan penyakit bagi Amang dan Inang serta seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan atas segala anugerah dan berkat yang berkelimpahan di dalam hidup kami, sehingga kami dapat memperoleh kesehatan hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kembali menyapa kita pada pagi hari ini adalah tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat yang ke-10. Kami bacakan bagi kita. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, melalui nats renungan hari ini kita dapat melihat bahwa nats ini merupakan nasihat dari Tuhan yang disampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Apakah isi nasihat atau pengajaran tersebut? Yaitu tentang pemeliharaan hukum Tuhan, agar mereka takut kepada Allah. Dan hukum Tuhan itu mengajarkan kepada seluruh anak-anak mereka. Apakah peranan daripada firman Tuhan, hukum Tuhan di dalam hidup kita? Tentu sekali firman Tuhan itu adalah sebagai pedoman dan penuntun hidup kita. Makanya dikatakan, orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan serta menerimanya pasti akan hidup dan memperoleh keselamatan. Itulah nilai daripada firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Setiap orang yang menerima firman Tuhan dan memeliharanya pasti akan memperoleh keselamatan. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal ke-8 ayat ke-3, dikatakan di sana bahwa firman itu adalah sebagai roti kehidupan. Firman itu adalah sebagai penuntun bagi kita orang percaya untuk memasuki menuju hidup yang kekal. Itulah sebabnya berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Karena tujuan hidup kita bukanlah dunia ini, tetapi adalah hidup yang kekal
bersama dengan Tuhan. Tentu untuk mencapai klimaks perjuangan di dalam Tuhan, kita harus membutuhkan kerja keras, usaha untuk memuliakan nama Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu adalah harapan. Di dalam Tuhan itu adalah kita menentukan tujuan hidup. Artinya, jika kita hidup di dalam Tuhan itu bukanlah hanya sekedar ucapan amanginang, tapi adalah perjuangan, pengorbanan. Apakah perjuangan yang menjadi praktek bahwa kita telah hidup di dalam firman Tuhan atau di dalam kasih-Nya? Pertama adalah kita harus mempertahankan perilaku yang baik, termasuk etika, ucapan, tingkah laku, bermoral yang baik, berpenampilan yang baik, dan yang lain sebagainya. Itulah yang harus kita perhatikan untuk memuliakan kerajaan Tuhan, dan sebagai bukti bahwa kita telah menerima ajaran daripada Tuhan. Nah, nas ini mengajak dan membentuk kita supaya menerima firman Tuhan amanginang. Marilah kita sebagai orang Kristen menerima firman yang telah diberikan Tuhan untuk membimbing kita, untuk mengajak kita, dan untuk mengarahkan kita saling menguatkan satu persatu di dalam hidup ini. Tuhanlah yang termulia di dalam praktik kehidupan yang telah kita lakukan sehari-hari. Hendaklah amanginang pengajaran yang telah kita terima memberi sukacita, damai sejahtera bagi kita dan juga bagi orang lain. Tuhan telah memberikan waktu, Tuhan memberikan keluarga dan pekerjaan dan lingkungan bagi kita. Marilah kita pakai seluruhnya untuk mengajarkan firman Tuhan, untuk memberikan bimbingan kepada orang lain dengan satu ketentuan sebagaimana yang tertulis sebelum nas ini. Janganlah engkau menambahi dan mengurangi apa yang telah kuperintahkan kepadaku. Itu adalah janji, itu adalah ikrar. Marilah berjalan di dalam kehendak dan perintah Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu supaya menjadi petunjuk di dalam hidup kami. Dalam satu hari ini kami serahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.